Halo, sahabat terkasih. Senang bisa berjumpa kembali. Welcome back to my channel. Bersama saya, Joseph Kurniadi. Hari ini kita mau belajar, kadang apa yang kita remehkan, yang tidak penting pada masa-masa pacaran, menjadi sangat penting waktu pernikahan. Kadang yang dianggap tidak menjadi masalah, justru itu adalah masalah besar di dalam pernikahan. Ya, sebab itu ayo kita belajar, simak terus sampai terakhir, ya. Kalau yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya, supaya bisa mengikuti video saya yang lain. Ya, saya mau ngajak kita semua belajar tentang yang namanya uang. Wah, ini sensitif sekali ya kalau bicara uang. Apalagi belakangan ini banyak berita yang viral, ya. Gagal menikah gara-gara uang mahar, gagal menikah karena kurang tajir, dan lain sebagainya. Nah, apa sih yang menyebabkan pernikahan itu berantakan? Ternyata hal yang sederhana dan sebenarnya tidak menjadi masalah, tapi itu adalah uang. Ya, uang ini ternyata mempunyai peran penting di dalam kehidupan. Di sini saya tidak mengajarkan kita untuk mata duitan. Ya, memang uang itu bukan segalanya. Namun, dalam kehidupan kita ini, diakui atau tidak, segala sesuatunya butuh uang. Ya. Jadi perkara paling nyata dan sederhana sebetulnya yang menyebabkan pernikahan berantakan adalah uang. Yang pertama adalah sikap dan asumsi kita tentang uang, itu membuat sumber dari masalah. Ya, itu yang merusak pernikahan kita. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana hubungan kita dengan uang? Ini ada sebuah kisah nyata. Ya, ada sepasang calon suami istri ya yang masuk dalam bimbingan pranikah saya. Di titik tertentu saya tahu bahwa mereka ini punya banyak sekali hutang. Dan long story short-nya, saya pending itu yang namanya pernikahan. Saya bilang, kalian belum siap. Karena dari pertanyaan, dari ngobrol, ya, semuanya terungkap bahwa sudut pandang mereka tentang uang itu belum benar. Dan masing-masing pihak menanggung hutang yang menurut saya cukup banyak. Sehingga saya bilang beresin dulu keuangan kalian. Ya. Jadi kalian menikah ini jangan membawa masalah. Karena di dalam pernikahan nanti sudah banyak masalah. Ya. Jadi kalau bujang, masih single, kehidupan keuangannya sudah nggak bagus, hutangnya banyak, ya, kartu kreditnya main gesek, ya, sehingga apa? Plafonnya habis, ya, pagu kreditnya habis. Nah, kalau ini nggak dibereskan, terus masuk di dalam pernikahan, bisa dibayangkan keuangan pernikahan, dalam pernikahan itu akan carut-marut, ya kan? Boro-boro untuk memenuhi kebutuhan hidup. Masing-masing sudah bingung dengan cicilan, ya. Sama seperti udara yang kita butuhkan dalam hidup. Uang ini juga perlu untuk hidup kita. Ya, sekali lagi uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Kita mau makan, ya butuh uang. Ya kan? Kita punya rumah, misalnya kalau ngontrak, butuh uang untuk bayar kontrakan. Kalau kita beli rumah, kita butuh uang untuk cicilan. Kalaupun kita beli rumah cash, kita juga butuh uang untuk bayar cash. Ya. Lalu setiap bulannya kita harus bayar listrik, bayar air, bayar telepon, ya, segala biaya yang ada semuanya pakai uang. Jadi jangan pura-pura ya bahwa enggak penting itu uang.
Tadi di awal saya katakan, waktu pacaran, uang itu dianggap nggak penting. Ayo, pernah dengar istilah begini? Sudahlah, aku cukup mencintaimu. Ya, uang itu tidak penting. Ya, karena cintaku tidak dipengaruhi oleh uang. Itu kalau lagi kasmaran, ya. Tapi begitu cicilan jatuh tempo, begitu kewajibannya jatuh tempo, mulai timbul yang namanya konflik keuangan. Ya, jadi apa yang tidak penting saat pacaran ternyata sangat penting waktu masuk di dalam pernikahan. Ya, jadi sekali lagi, kalau pasangan masih banyak hutang, ya tunda dulu pernikahannya. Supaya apa? Ketika masing-masing pihak sudah beres, pertama, itu tanda dari kedewasaan. Kedua, dia bertanggung jawab atas kewajibannya terlebih dahulu secara pribadi, baru dia bisa memikul tanggung jawab yang lebih besar. Ya, seorang pria ketika single dia sudah banyak hutang, bagaimana ketika dia nanti hidup bersama dengan istrinya? Yang pastinya biayanya double kan? Dulu seorang diri, lalu sekarang berdua. Belum nanti kalau punya anak, ya jadi triple, biayanya 3. Lawong sendirian aja keuangan masih kacau. Ya. Jadi gini, kenapa saya punya prinsip tunda dulu? Karena di samping ada beban besar yang mau dibawa di dalam pernikahan dan itu jangan sampai terjadi. Yang kedua adalah konsep berpikir. Ya, konsep berpikir yang salah tentang uang. Misalnya, contoh kecil ini ya, tanggal 26 setiap bulan gajian. Misalnya gajinya 5 juta. Lalu tanggal 27 dibelanjakan, 28 dibelanjakan, 29 udah habis 5 juta itu. Ada loh kecenderungan seperti ini. Ya, dapatnya berapa, dihabiskan berapa. Ya, itu kalau bisa bertahan. Biasanya yang saya lihat pola-pola yang tidak sehat, ini contoh. Ya, gajian tanggal 26, tanggal 29 sudah habis. Lalu untuk bertahan, di minggu pertama berikutnya, kasbon. Ayo, siapa yang suka kasbon? Ya, minggu kedua, habis kan? Kasbon lagi. Otomatis waktu nanti tanggal 26 bulan berikutnya, waktunya gajian, yang terjadi apa? Tinggal sedikit karena sudah dipotong kasbon, kasbon, kasbon. Sekali lagi, kalau model keuangan seperti ini, terus mau menikah, ya apa yang terjadi? Makanya banyak sekali pasangan-pasangan yang bercerai karena keuangan. Ya, di masa pandemi ini saya banyak sekali menangani masalah keuangan sehingga ujung-ujungnya minta cerai. Ya. Nah, saudara yang kekasih, ayo kita harus preventif ya. Sebelum terjadi kita harus preventif dulu. Terutama untuk yang masih muda ya, yang masih pacaran, kita harus punya sudut pandang yang benar tentang uang. Ya, saya tidak bisa bahas secara detail dalam video singkat ini, namun saya percaya kita semua paham ya, bagaimana kita bisa mengelola dengan baik keuangan kita. Supaya apa? Kelak ketika kita masuk di dalam pernikahan, ya, kita bisa lebih bertanggung jawab dalam keuangan kita. Ya, tetap semangat ya, never give up.